Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah memasuki surat yang ke-64 ya. Kemarin 63 kan? Habis kemarin. Sekarang yang ke-64. Surat apa itu? At-Taghabun. Apa itu artinya? Hari ditampakkan kesalahan. Jadi makanya jangan bikin salah. Ada surat yang nanti pada saatnya Allah akan tunjukkan kesalahan kita. Ditampakkannya kesalahan. Maka jangan berbuat kesalahan gitu, ya kan? Kalau berbuat salah nanti kebanyakan gitu. Udah mah yang nggak disengaja banyak kesalahannya gitu. Ditambah lagi kesalahan yang disengaja. Kan kita punya fitrah, tahu mana itu salah, mana itu benar. Kalau ngaji gini kan benar nih, betul nggak? Itu betul nggak? Kira-kira benar nggak? Kalau yang halang-halangin pengajian, fitrahnya pasti bilang salah, betul nggak? Jangan diperbuat, jangan ikut-ikutan. Ya. Orang yang ngaji dilarang-larang, ya kan? Kalau yang maksiat, takut dia. Coba ada orang main judi, dia berani bubarin nggak? Oh, dikemplang palanya pakai botol, dia tahu rasa, betul nggak? Nggak berani dia kan? Nggak berani. Takut sama preman. Ya, sama orang beriman galaknya nggak kira-kira, gitu. Coba, ayo berani nggak dia? Ada orang main judi, apalagi yang lagi kalah gitu, dibubarin sama dia, dipentung pakai botol kau. Ya. Kalau yang ngaji dia tahu nggak bakal marah-marah orang yang ngaji dibubarin, betul nggak? Nggak bakal marah-marah. Tapi Allah murka. Gitu. Dah, ayat ini ada 18 ya, surat 64 surat At-Taghabun itu ya. Ayatnya ada 18. Dan diturunkannya di Madinah. Maka nama suratnya surat Madaniyah. Dan ini surat terakhir dari juz 28. Surat terakhir dari juz 28 yang diawali dengan bertasbih kepada Allah. Kan surat 28 dari mulai Al-Hasr itu ada tasbihnya, gitu nggak? Coba perhatiin dah. Ada surat lagi. Hah? Kan juz 28 ya? Iya. Juz 28 dimulai dengan surat
Al-Mujadilah bukan? Iya. Al-Mujadilah ya. Iya. Kan itu nggak dimulai dengan pujian terhadap Allah ya, tapi di surat Al-Hasr dimulai ya. Sabbahalillahi ma fis samawati ya. Surat Al-Hasr itu. Kemudian di surat apa lagi? Surat As-Saff itu ya. Surat As-Saff ada juga gitu ya. Surat As-Saff, surat Jum'ah itu ya, yang ada puji-pujiannya ya, diawali dengan ayat-ayat pujian ya. Baru At-Taghabun nih. Ya. Kan juz 28 terakhir itu surat At-Tolak ya kan? Gitu nggak? At-Tolak? Iya dong. Gitu ya? At-Tahrim ya. Hah? At-Tahrim ya? At-Tahrim terakhir ya? Juz 28 surat At-Tahrim terakhir. Iya. Nggak ada puji-pujiannya ya kan? Nggak ada ya. Awalnya nggak pakai Iya. wahai Nabi. Nggak diawali dengan ayat pujian ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Iya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi surat ini surat terakhir yang diawali dengan kata-kata tasbih ya, di juz 28 ya. Ya. Juz 28. Yang dikemukakan sebelumnya tentang pujian seluruh makhluk kepada pencipta dan penguasanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Allah yang mengendalikan semua makhluk, yang maha terpuji atas apa yang Dia ciptakan dan Dia tetapkan ya. Itu puji-pujian. Maka kalau mau memuji, puji saja Allah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Jangan kalau di depan orang memuji orangnya, kalau di belakang dijelek-jelekin ya kan? Kalau di depannya Ustadz khotbahnya bagus katanya, khotbahnya bagus. Ntar bilang sama temen, Ustadz itu khotbahnya nggak jelas katanya gitu. Ya kan gitu tuh ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu yang diinginkannya, maka pasti terlaksana kalau Allah sudah berkehendak dengan mengucapkan kun fayakun. Makanya tugas kita nih taat saja sama Allah. Nanti Allah berkehendak kebaikan, kita diingini oleh Allah kebaikan. Maka tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, tandanya gimana sih? Tandanya orang dikehendaki kebaikan, kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan agamanya. Itu tanda orang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana orang itu paham dengan agamanya? Ya kayak gini, belajar. Yang belajar aja nggak paham-paham gitu nggak? Yang belajar aja nggak paham-paham. Bagaimana yang nggak belajar? Jadi tanda orang nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia tidak mempelajari kitab sucinya, dia tidak mempelajari Al-Quran. Padahal pedoman hidup, way of life kita adalah Al-Quran. Tapi dia belajar nggak? Jangan cerita belajar, baca saja nggak? Baca saja enggak, maka tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Ayat yang kedua, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min
Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan manusia itu dua. Yang pertama dia beriman, yang kedua dia kafir. Jadi jangan ngotot-ngotot sama orang kafir, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah ciptakan yang beriman dan Allah juga ciptakan yang kafir. Allah ciptakan surga buat orang-orang yang beriman, Allah ciptakan juga neraka buat orang-orang kafir. Maka jangan marah-marah sama orang kafir, kasihanilah dia, gitu kan? Kasihanilah dia. Kenapa? Nanti ditempatkannya di mana? Di neraka. Makanya di sini nggak disebutin tuh orang munafik, karena di tengah-tengah orang munafik mau bingung, kafir enggak, mukmin enggak. Ya, di surat An-Nisa itu. Maka nggak masuk golongan kafir dan juga nggak masuk golongan mukmin, gitu kan? Jadi nggak disebutkan, dia nggak diciptakan oleh Allah munafik itu. Ya, makanya ditempatkannya di dalam neraka paling bawah. Dia bukan orang kafir kalau orang munafik. Dia juga bukan orang beriman. Tapi Allah ciptakan, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Maka tidak mungkin orang beriman semua, nggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena ketetapannya sebagian beriman, sebagian kafir. Allah yang mencipta kalian dalam bentuk demikian. Dialah yang menginginkan kalian seperti itu. Allah yang menginginkan sebagian manusia kafir, sebagian manusia beriman. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Itu bersyukurnya. Maka setiap orang yang banyak bersyukur, hidupnya senang. Hidupnya senang. Dialah yang menginginkan kalian seperti itu, maka harus terdapat orang mukmin dan orang kafir. Harus ada orang mukmin dan orang kafir. Dan dialah yang maha memahami siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa yang berhak tersesat. Jadi jangan menyesatkan orang, maka kasihanilah orang-orang yang tersesat. Gitu, jangan sesat nggak perlu, kasihani. Kenapa? Karena Allah ciptakan orang sebagian dapat petunjuk, sebagian tersesat. Allah berkehendak orang itu mendapatkan petunjuk dan Allah berkehendak orang itu tersesat. Jadi kalau ada orang tersesat, sesungguhnya memang dikehendaki oleh Allah dia tersesat. Jadi jangan kita sesat-sesatkan. Malah kasihan ya, kasihan. Doain. Dan dia maha menyaksikan atas segala perbuatan hamba-hambanya. Allah maha mengetahui apa yang kita perbuat. Makanya biar hujan-hujan begini kita datang ke masjid, ya kan? Tetap aja istiqomah tuh, ya kan? Kalau nggak ngaji kira-kira istiqomah nggak? Enggak. Kadang dia datang ke masjid, kadang juga enggak. Apalagi kalau lagi hujan begini mah, ya kan? Malas ya. Dan dia maha menyaksikan atas segala perbuatan hamba-hambanya dan membalasnya secara sempurna. Allah maha adil dan maha bijaksana. Adilnya Allah tidak seperti adilnya manusia. Adilnya Allah tuh kalau kita berbuat kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau kita berbuat kejahatan dibalas dengan cuma 1 kejahatan. Itu adilnya Allah. Tapi kalau adilnya kita, kalau kau jahat sekali maka dibalas dengan sekali. Kalau baik sekali dibalas sekali. Tapi Allah punya keadilan berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan disamain, ya. Jangan disamain. Ayat yang ketiga ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Jadi Allah punya tujuan menciptakan langit dan bumi. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah
kamu kembalikan. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi mempunyai tujuan yang benar. Jadi enggak asal-asalan, ada tujuannya. Ya. Maka kita juga hidup punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Hah? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Gitu. Jadi tujuan hidup kita ya udah ibadah saja. Terus gimana rezekinya? Sudah dijamin. Ya. Jadi Allah punya tujuan menciptakan bumi dan langit dengan benar, yaitu dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian wasawwarakum fa'ahsana suwarakum, dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Rupanya bagus nggak? Jadi sebaik-baik rupa adalah rupanya manusia. Sekalipun ada yang mirip manusia, gitu. Ada yang mirip manusia, gitu. Apa tuh? Yang mirip manusia? Monkey. Dia binatang sekalipun kayak begitu enak dilihat itu, betul nggak? Enak nggak dilihatnya monyet itu? Enak dilihatnya ya kan? Maka kalau ada orang ngelihat orang itu nggak enak dilihat, hah? Iya kan? Kan kita kalau ngelihat monyet itu seneng nggak sih? Hah? Seneng kan? Gitu. Jadi jangan coba-coba muka kita nggak enak dilihat sama orang. Itu lebih parah daripada Malah mau disuruh ke pasar lagi. hah? Nurut ya? Iya, Nurut. Disuruh naik motor, dia naik motor. Sering ke pasar. Pasar. Gitu ya. Kalau manusia banyak baru banyak. Itu di surat Al-Infitar itu ya. Surat Al-Infitar surat keberapa itu? Coba lihat dulu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih? Apa yang menyebabkan kamu durhaka terhadap Allah? Kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa? Malas, teman yang kurang ajar, gitu kan? Itu penyebab-penyebab semua untuk tidak beribadah kepada Allah, ya kan? Sampai dia durhaka terhadap Allah. Yang ketujuhnya, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang antara kanan dengan kiri, seimbang. Kalau ada yang kanan doang kan repot, orang sebelah itu ada orang sebelah. Gitu kan. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Jadi susunan tubuh ini Allah yang menyusun, makanya sempurna. Banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan yang bersyukur. Ayat selanjutnya nih yang keempat ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Di surat At-Taghabun itu ya. Ayat yang keempat itu ya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Nah, di dalam hati Allah tahu. Jadi nggak usah rahasia-rahasia ya. Dan Allah mengetahui segala isi hati. Jadi kalau hatinya kotor, Allah tahu itu ya. Iri, dengki, hasud itu udah repot itu ya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai iri, dengki, hasud. Ya. Kalau kamu nggak suka sama orang itu, kamu jangan menghasut orang lain untuk tidak suka. Nggak usah. Ya. Kamu cukup sendiri nggak suka sama orang itu. Jangan ini mau enggak. Jangan di bagaimana kamu? Kalau kamu nggak suka ya sudah sendiri saja. Itu tandanya hatinya sehat. Ya.
Kan kita ada suka dan tidak suka. Kalau kita tidak suka, jangan ajak orang lain nggak suka. Contohnya kalau kita makanan itu nggak doyan gitu, jangan ajak orang untuk nggak doyan gitu, ya kan. Umpamanya kita kan kamu nggak doyan sop kambing gitu kan, jangan kamu ajak temanmu untuk tidak doyan sop kambing, jangan. Itu hati yang busuk namanya, hati yang kotor. Ya. Jadi jangan menghasut. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, ya, yang terhindar dari sifat dengki, iri dan hasud. Dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.